Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk lanjutan part ke-1. Kita masuk ke part kedua. Matematika wajib kelas 12 semester 1 bab statistik ya. Saya ambil di uji kompetensi 3. Buku Intan Pariwara. Ya, untuk covernya ada bisa dilihat ya di thumbnailnya. Oke, kita langsung saja. Soal nomor 6 ditanya adalah simpangan rata-rata. Apa rumus dari simpangan rata-rata? Yaitu sigma X dikurangi dengan X bar dikali dengan frekuensi, saya bagi dengan jumlah data. Nah, kan ini adalah data berkelompok, maka saya buatkan XI ya di sini ya. XI itu adalah nilai tengah untuk tiap kelas, itu adalah XI. Nah, seperti ini. Antara 22 dan 26 nilai XI-nya adalah 24 ya. Oke, 22 ke 24 itu bertambah 2 ya, maka semuanya bertambah 2. 29, ini 34, di sini 39 dan di sini 44. Oke, setelah XI-nya kita peroleh, kita akan mencari rata-ratanya. Saya akan menggunakan metode biasa aja ya, maka XI dikali dengan frekuensi. Ini nanti kita jumlahkan. 9 dikalikan 24, 216. 29 dikali dengan 4 itu adalah 116. 10 dikalikan 34 itu 340. 12 dikali dengan 39 itu adalah 468. Dan 44 saya kali dengan 5 itu 220. Lalu kita jumlahkan ya. 216 saya tambah dengan 116 ditambah dengan 340 ditambah dengan 468 dan 220. Hasilnya adalah 1360. Lalu saya akan mencari sigma F-nya ya, atau jumlah frekuensinya. 9 ditambah 4 adalah 13, 13 ditambah 10, 23 ditambah dengan 12, lalu saya tambah dengan 5. Jumlah datanya adalah 40. Maka nanti rata-ratanya kita peroleh ya. Rata-ratanya itu adalah sigma XI dikali dengan frekuensi, saya bagi dengan jumlah data. Ya, 1360 dibagi dengan 40 atau 136 saya bagi dengan 4. Hasilnya adalah 34. Ya, rata-ratanya kita peroleh. Kita bisa mencari nilai dari XI dikurangi X bar ya. Ini ya, XI kurangi rata-rata. XI dikurangi X bar. 24 saya kurangi dengan 34 itu adalah 10. Di sini tidak ada negatif ya, karena itu adalah nilai mutlak. Selanjutnya 29 dikurangi dengan 34 itu adalah 5. 34 dikurangi 34 itu 0. 39 dikurangi 34 itu adalah 5. Ini 5 ya, Dik. Oke. 44 dikurangi 34 itu adalah 10. Nah, selanjutnya saya akan buat kolom lagi di sini. XI dikurangi dengan X bar saya kali dengan frekuensinya. 10 dikalikan dengan 9 itu adalah 90. 4 dikalikan 5 itu adalah 20, lalu sini 0. 12 dikalikan 5 itu adalah 60. Lalu 10 dikalikan 5 itu adalah 50. Kita peroleh ya, 90 ditambah 20 kan 110, ditambah dengan 60 ditambah 50 itu juga 110. 220. Oke, saya masukkan 220 dibagi dengan sigma F-nya adalah 40. 22 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 5,5. Oke ya. Semoga adik semuanya paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. Ya, untuk soal nomor 7 yang ditanya adalah simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya apa? Simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari S kuadrat ya. Nah, di mana S kuadrat itu adalah sigma X dikurangi X bar dikuadratkan lalu dikali dengan frekuensinya dibagi dengan jumlah data.
Itulah simpangan baku. Nah, di sini saya akan mencari terlebih dahulu untuk nilai X dikurangi XI ya, di sini ya, X bar. Saya kuadratkan, langsung saya kali frekuensinya saja ya. Ini XI dikurangi X adalah 10, 10 dikuadratkan itu 100, 100 dikalikan 9 itu adalah 900. Selanjutnya 5 kuadrat, 25 dikali 4 itu adalah 100. Selanjutnya ini jelas 0 ya. Nah ini 5 kuadrat itu adalah 25, 25 dikali dengan 12 itu adalah 300. Selanjutnya 10 kuadrat itu 100, 100 dikalikan 5 itu adalah 500. Kita akan jumlah ya, 100 ditambah 1000 ditambah dengan 800 itu adalah 1800. Saya buat di sini 1800 saya bagi dengan 40. Oke ya, 180 dibagi 4 itu adalah 45. 45 bisa kita pecah menjadi 9 kalikan 5. Maka jawabannya adalah 3 akar 5. Jawabannya adalah E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 8. Ini adalah data histogram ya, ditanya simpangan kuartil. Mencari Q_D itu rumusnya adalah setengah dikalikan Q3 min Q1. Oke. Adik boleh membuat tabel, boleh langsungan ya. Misalkan kalau ingin langsungan kayak gini aja, saya buat langsungan aja ya. Saya akan mencari sigma F terlebih dahulu, yaitu jumlah data. Sigma F nya saya buat di sini aja. Nah ini namanya FI. FI atau frekuensi pada saat kelas pertama itu adalah 5. Nah ini cara cepatnya ya, biar adik tidak perlu membuat tabel. Ini 4. Maka nanti di sini adalah 3. Selanjutnya ini adalah 10 ya dek, ini 10. Ini berapa? Ini 4 ya dek, sama ya, sama dengan ini 4. Selanjutnya ini adalah 6 ya, lebih ke 6. Dan yang terakhir itu adalah frekuensinya 8. Oke, setelah itu kita akan mencari sigma F nya 5. Saya tulis 5 di sini. 5 ditambah 4 itu adalah 9, ditambah 3 itu adalah 12, ditambah 10 itu adalah 22, ditambah 4 itu adalah 26 ya, sorry 26, ditambah dengan 6 itu adalah 32, ditambah 8 adalah 40. Inilah jumlah datanya. Kita akan mencari Q3 terlebih dahulu, maka saya akan menentukan letaknya terlebih dahulu. Rumusnya adalah 3/4 dikalikan jumlah datanya. 40 dibagi 4 itu adalah 10, maka data ke 30. Kalian lihatnya itu di sigma F. Ya, data ke-30 itu jatuh di sini. Nah, maka inilah kelasnya untuk Q3. Saya akan mencari ya rumusnya Q3. Itu rumusnya adalah tepi bawah Q3 ditambah dengan letaknya. Letaknya itu berarti nih ya, 3/4 dikalikan N dikurangi dengan sigma Fi atau jumlah frekuensi sebelum Q3 dibagi dengan frekuensi atau frekuensi pada saat Q3 dikali panjang kelasnya. Tepi bawahnya berapa? Inilah tepi bawahnya 83,5 ditambah dengan letaknya di data ke-30. Saya kurangi sigma Fi. Inilah sigma Fi nya. Jumlah data sebelum Q3 ya, maka 26. Fi nya mana? Ini Fi nya. Frekuensi pada saat Q3. Lalu panjang kelasnya ya ini tinggal tepi bawah, tepi atas dikurangi tepi bawah, itu cukup. 59,5 saya kurangi dengan 53,5. Panjang kelasnya itu adalah 6. Ya ini bisa dicoret ya. Maka nanti 83,5 ditambah dengan 30 kurangi 26 itu adalah 4. Jawabannya adalah 87,5. Oke ya, lanjut ya. Saya akan mencari Q1. Untuk mencari Q1 kita akan menentukan letaknya terlebih dahulu. Rumusnya adalah 1/4 dikalikan jumlah data, maka data ke-10 ya. Lihatnya di sigma F juga. Data ke-10 itu jatuh di sini, Dek. Oke ya, maka inilah kelas untuk Q1. Rumus dari Q1 sama aja, tepi bawah ya.
tepi bawahnya itu adalah 65,5 ditambah dengan letaknya di data ke-10 dikurangi sigma FI nya ini, jumlah data sebelum Q1 itu adalah 9 dibagi dengan FI nya itu ini, frekuensi pada saat Q1 adalah 3 dikali dengan panjang kelas. Oke ya, 65,5 ditambah dengan 6 dibagi 3 itu adalah 2. 10 kurangi 9 adalah 1, 1 kalikan 2 ya 2. Maka ketemulah 67,5. Ya, kita peroleh ya, nilai QD itu adalah 87,5 saya kurangi dengan 67,5 kita bagi dengan 2. Maka nanti 20 bagi 2 ya, 20 bagi 2 jawabannya 10. Jawabannya adalah C. Lanjut kita masuk ke soal nomor 9 dan 10, gunakan data poligon ya. Kalau untuk poligon ini adalah data kelompok ya Dek ya. Maka ini adalah nilai XI nya ya, atau nilai tengahnya ya. Saya buat seperti ini. Nah, ini adalah histogramnya kayak gini. Nah, kayak gini. Gitu. Lalu ini ke atas. Begini ya Dek, yang betul ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, oke ya. Setelah itu antara 157 dengan 160 itu terjeda 3 ya. Ini ke sini itu 3. Nah, berarti ini kan artinya 1,5 1,5 gitu ya. Saya akan buat tabel dulu ya di sini. Saya bisa gunakan tabel dulu untuk mempermudah kalian. Nah, di sini berarti kan tinggi badan ya. Ini tinggi badan. Tinggi badan yang pertama, ini karena dikurangi 1,5 ya, maka nanti tepi bawahnya 157 saya kurangi dengan 1,5. 155,5. Tepi bawahnya itu 155,5. Karena tepi bawahnya 155,5, maka jika masuk ke tabel itu batas bawahnya adalah 156 ya. Kalau batas bawahnya 156, maka tepi bawahnya kan 155,5. Kita kurangi 0,5 dari batas bawah. Selanjutnya ini kesana kan juga tambah 1,5 ya. Ya, berarti 157 ditambah dengan 1,5 itu 158,5. Ini tepi atasnya 158,5. Maka nanti batas atasnya 158. Lalu bertambah 1 sini, maka jadi 159. Maka ini jadinya 161 ya, bertambah 2 tuh. Nah, lalu di sini 162 menjadi 164. Selanjutnya 165 menjadi 167. Selanjutnya 168 menjadi 170. Kita buat frekuensinya terlebih dahulu ya. Di sini adalah 1, 6, 8, 2, dan 3. 1, 6, 8, 2, dan 3. Ya, selanjutnya kita akan mencari sigma F-nya. Untuk mencari sigma F, maka ini 1 tambah 6 itu 7, 7 tambah 8 itu adalah 15, 17, 20 ya. Jadi jumlah datanya adalah 20. Ditanya simpangan kuartil itu adalah QD, rumusnya setengah Q3 min Q1 gitu ya. Setengah, kita akan mencari Q3-nya terlebih dahulu. Saya akan mencari letaknya terlebih dahulu. Letak Q3 itu adalah 3/4 dari jumlah data. 20 dibagi 4 adalah 5, maka data ke-15. Lihatnya di sigma F, inilah data ke-15. Maka inilah letaknya Q3. Maka nanti Q3 rumusnya adalah tepi bawah 161,5 ditambah dengan letaknya di data ke-15. Inilah sigma FI nya ya, jumlah data sebelum Q3 dibagi dengan frekuensi pada saat Q3 dikali panjang kelasnya ya. Panjang kelas itu boleh gunakan rumus batas atas dikurangi batas bawah, saya tambah 1, atau ini juga boleh.
156 ke 159, maka panjang kelasnya adalah 3. Atau boleh juga 158 dikurangi 156, itu hasilnya 2. 2 tambah 1, 3. Ini ya kalau pakai kelas. Panjang kelasnya adalah 3. 161,5 ditambah 15 dikurangi 7, itu 8 ya. 8 dibagi 8 kan 1. 1 kali 3 maka 3. Jawabannya 164,5. Ini laki 3-nya 164,5 dikurangi dengan Q1. Untuk mencari Q1 kita akan mencari letaknya terlebih dahulu ya. Letak Q1 adalah 1/4 dikalikan jumlah data. 20 dibagi 4 adalah 5. Maka nanti Q1 adalah, yuk data kelima jatuh di sini ya. Tepi bawahnya itu adalah 158,5 ditambah, ya ini data kelima dikurangi sigma FI-nya itu 1 dibagi dengan frekuensi pada saat Q1 dikali panjang kelasnya 3. Oke, 158,5 ditambah dengan 6 dibagi 3 adalah 2. 5 kurangi 1 itu 4. 4 bagi 2 itu adalah 2. Di sini 160,5. 160,5 ya. Lalu setengah dikali dengan 164,5 saya kurangi dengan 160,5, itu adalah 4 ya Dek. 4 dibagi 2 jawabannya 2D. Oke, kita lanjut ya. Ditanya variansi. Variansi itu sama saja dengan ragam ya, itu pakai S kuadrat. Rumusnya adalah sigma X dikurangi X bar, berarti XI ya, dikurangi X bar, kita kuadratkan dikalikan frekuensi, saya bagi dengan jumlah data. Oke ya, saya akan copy terlebih dahulu untuk tabelnya. Maka dari itu saya butuh XI ya, saya butuh nilai tengah untuk setiap kelas. 156 ke 158, nilai tengahnya adalah 157. Maka nanti sini 160. XI untuk kelas ketiga itu adalah 163, di sini 166 dan di sini 169. Oke ya. Kita akan mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan metode coding ya. Kenapa kita menggunakan metode coding? Karena ini jumlah XI-nya terlalu besar, ini seratusan. Maka XI kali F, XI kali F itu terlalu besar. Saya akan menggunakan metode coding. Rumusnya rata-rata itu adalah A ditambah dengan sigma F dikali dengan U dibagi dengan sigma F, saya kali dengan panjang kelas. A di sini adalah nilai XI pada saat frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar itu 8 ya. Maka nanti XI-nya adalah 163. Saya buat di sini 163 ditambah dengan sigma F kalikan U. U pada saat nilai XI-nya itu adalah A, itu adalah 0. Nanti ke atas berkurang 1 satuan, ke bawah bertambah 1 satuan. Maka berkurang 1, sini 2, sini plus 1, sini plus 2. Lalu tinggal F dikalikan U. Nah, ini perhitungannya lebih simpel ya. Tidak butuh kalkulator, tidak apa-apa. F dikalikan U ya. Maka min 2, min 6, 0, 2 kalikan 1, 2, 3 kalikan 2 itu 6 ya. Ini kan 8 dikurangi 8 maka 0. Inilah F dikali U. Maka nanti kita peroleh 0 dibagi dengan sigma F-nya 20, panjang kelasnya 3. Ya, rata-ratanya adalah 163. Selanjutnya kita akan mencari untuk XI dikurangi X bar. Langsung saya kuadratkan saja ya Dek. Setelah dikuadratkan lalu saya kali frekuensi langsung ya. XI dikurangi X bar, XI-nya adalah ini, X bar-nya adalah 163. 157 ke 163 itu adalah 6 ya. 6 kuadrat itu adalah 36. 36 kali dikalikan 1 maka 36. 160 dikurangi 163 itu 3 ya. 3 kuadrat 9. 9 dikalikan 6 itu 54. Ini 0. 166 dikurangi 163 itu 3 ya. 3 kuadrat 9. 9 kalikan 2 itu adalah 18. Selanjutnya 169 dikurangi 163 itu adalah 6. 6 kuadrat 36. 36 dikalikan 3
108. Ya, kita akan jumlahkan ya. 108 saya tambah dengan 18, saya tambah dengan 54 dan ditambah 36. Hasilnya adalah 216 ya. Kita masukkan di sini 216 saya bagi dengan jumlah datanya adalah 20. 216 dibagi 20 hasilnya adalah 10,8. Oke ya Dek, inikah jawabannya? Ya, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya. Terima kasih.